Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan timbul di dalam kehidupan kita. Meresponi firman Tuhan ini, saya belajar dari pertama kali saya mendengarkan firman Tuhan. Saya ketika dengar seseorang hamba Tuhan khotbah dan dia bicara tentang firman Tuhan, maka saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mau lupa akan firman Tuhan yang kudengar. Maka dari itu Tuhan, apapun yang kudengar pada saat ibadah ini, Kau tuliskan di dalam hatiku. Kau tuliskan dengan tanganmu, sehingga tertulis di dalam hatiku dan tidak akan pernah terhapuskan. Lalu kau materaikan dengan kuasa darahmu. Dan aku percaya, karena Tuhan yang menuliskan firman Tuhan itu di dalam loh hatiku, dan Tuhan memateraikannya, lalu aku katakan, Tuhan tolong aku, mampukan aku hari lepas hari untuk melakukan firman Tuhan yang baru ku dengar ini. Aku melakukannya hari lepas hari, sampai ketika aku dengar lagi firman Tuhan yang lain, Tuhan tuliskan pula firman Tuhan itu di dalam hatiku. Dan Tuhan tolong aku pula supaya aku bisa melakukannya hari lepas hari. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, setiap firman Tuhan yang saya dengar, pada saya beribadah dan saya beribadah dengan sungguh-sungguh, ternyata semua firman Tuhan itu tertulis di dalam loh hati saya, termateraikan, dan itu tidak akan pernah terhapuskan. Lalu hari lepas hari saya berusaha melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan Tuhan turut bekerja tanpa dirasa. Maka firman Tuhan itu bisa saya lakukan di dalam hidup saya, termaterai di dalam hati saya. Semakin hari, semakin minggu itu bertambah dan bertambah. Dengan demikian, firman Tuhan itu tidak akan pernah terhapus di dalam hati kita. Ketika firman Tuhan itu tidak akan bisa terhapus, dalam ada suatu saat-saat kita mau melakukan kesalahan, maka Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan yang sudah tertulis dan tertanam di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa kita sadarin, karena firman itu sudah melekat dan tertulis di dalam hati kita, karena firman itu kita lakukan di dalam hidup kita satu demi satu, karena firman Tuhan itu yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan itu, maka di dalam kehidupan kita akan melihat bukan lagi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata yang kita alami di dalam hidup itu. Maka di dalam hidup ini, apapun persoalan yang kita alami, kita tahu sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Kita berserah total dengan Tuhan, kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Kita bukan hanya bilang, Tuhan tolong lakukan ini, tolong lakukan ini. Tidak, kita akan berkata kepada Tuhan, aku punya masalah Tuhan. Apapun masalahku adalah kecil, karena aku punya Tuhan yang besar. Ketika Tuhan yang besar itu ada di dalam hidupku, dan Tuhan yang besar itu senantiasa menopang aku, memegang tanganku dan menuntun jalanku, maka tidak ada satu persoalan yang bisa menghancurkan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu banyak persoalan yang saya hadapi di dalam hidup ini, begitu banyak tantangan yang saya hadapi di dalam hidup ini, tetapi karena iman saya bukan hanya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan,
Firman Tuhan itu tertulis, tertanam di dalam loh hati saya. Firman Tuhan itu saya lakukan di dalam hidup saya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memegang tangan saya, menuntun langkah saya selangkah demi selangkah, berjalan bersama dengan Dia, maka setiap persoalan diselesaikan dengan firman Tuhan. Saya melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat itu bekerja. Ketika saya punya persoalan, saya cuma mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah. Aku tahu aku salah. Ampuni aku Tuhan. Aku mau bertobat. Tetapi Tuhan yang memutuskan apa yang harus kulakukan di dalam hidup ini. Apabila menurut Tuhan baik, Tuhan mau bangkitkan aku kembali. Tuhan mau aku hidup dan menyelamatkan aku, baik usahaku, keuanganku, bisnisku, maka aku janji dengan Tuhan, seluruh hidupku, seluruh milikku adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun milikku yang bukan milik Tuhan. Jadi apapun milikku, apabila Tuhan mau, aku akan menyerahkannya. Sebaliknya Tuhan, aku yakin dan percaya seluruh milik Tuhan, apapun yang di dunia ini adalah milik Tuhan dan seluruhnya itu adalah milikku. Apabila hidupku berkenan kepada Tuhan, apabila Tuhan mau menolong aku, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi engkau. Maka engkau akan campur tangan dan turut bekerja. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Aku tidak mengharuskan Tuhan melakukannya. Biar hanya kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu sekalian, di dalam pola pikir yang demikian, di dalam iman yang demikian, maka apapun persoalan saya serahkan kepada Tuhan. Tidak ada satu persoalan yang tidak selesai. Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Saya pernah mengalami ketika saya utang saya banyak, ketika saya didesak-desak oleh orang-orang. Bukan hanya orang-orang, ada debt collector. Bahkan ada yang bawa parang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pistol. Bahkan orang itu mengacungkan pistol di hadapan saya. Saya cuma katakan, Bapak, saya nggak punya uang untuk bayar semuanya ini. Tapi saya janji, apabila Tuhan berkenan dan memberikan kepada saya kesempatan kedua, saya pasti bayar semuanya. Tapi apabila Tuhan tidak berkenan, apapun yang Tuhan izinkan, saya mengucap syukur. Saya mau jatuh, saya mau terpuruk, saya tetap mengucap syukur. Saya percaya rancangan Tuhan atas saya, apapun yang Tuhan izinkan, itu semuanya baik. Hal ini yang membuat orang-orang dengan caranya Tuhan dilembutkan hatinya. Singkat cerita, semuanya tidak ada melakukan kekerasan kepada saya. Tuhan punya cara memberkati saya, memulihkan saya, dan saya bisa bayar seluruh hutang saya. Tidak satupun yang tersisa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara ketika mengalami hal ini boleh menerimanya dengan ikhlas dan ucapan syukur. Boleh percaya semua yang Tuhan izinkan adalah baik. Ada seseorang di WA saya. Dia katakan dia mengalami yang buruk. Dia utang dengan orang. Dia selalu bohong. Dia utang sana sini, gali lubang tutup lubang. Dan saya katakan bicara jujur. Dia nggak mau. Akhirnya dia bilang dengan saya dengan nada menyalahkan. Kalau dia bicara jujur, sekarang semua orang nggak mau utangi dia lagi. Dan semua orang menagih kepada dia. Dia menangis, dia bingung apa harus dia lakukan. Saya bilang, kalau dimarahi orang, kalau dimaki orang, kalau diancam orang, itu hak orang. Karena kita salah, tetap mengaku salah, tetap katakan saya salah, tetap mengaku salah dan minta maaf. Minta ampun dengan Tuhan.
Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Orang itu katakan, saya nggak bisa dan nggak mampu ibu. Saya bilang, kalau engkau nggak bisa dan nggak mampu, jadilah seperti imanmu. Bapak, ibu, saudara-saudara saya, apapun yang terjadi kepada kita, apabila kita percaya dan berserah total dengan Tuhan, maka kehendak Tuhan yang jadi. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan, amin.